Selama mengikuti parenting, Ayah Bunda dapat mencatat dan Ayah Bunda juga bisa bertanya melalui chat Zoom. Dan jika Ayah Bunda ingin bertanya secara langsung, dapat open mic di sesi tanya jawab. Baik, Pasca, langsung saja kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabatku semuanya yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dalam suasana Syawal kita kali ini, Allah terima semua amal ibadah Ramadan yang telah kita lalui. Mudah-mudahan semua amal ibadah Ramadan kita menjadi amal yang akan memperberat timbangan kebaikan kita kelak di hadapan Allah SWT, yang akan memasukkan kita ke dalam surganya bersama dengan semua anggota keluarga kita. Sahabatku yang dirahmati Allah SWT, kita telah membahas dan telah membincangkan upaya-upaya kita untuk menumbuhkan dan sekaligus menjaga kehangatan dalam keluarga kita. Pada waktu itu saya sampaikan beberapa bagian-bagian yang sangat basic, bagaimana membangun fondasinya, bagaimana visi, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini, saya masih akan meneruskan pada bagian-bagian yang fundamental, bagaimana cara kita menjaga kehangatan dalam keluarga, dan nanti di bagian akhir insya Allah akan saya sampaikan tips secara praktis. Tapi sebelum bicara tips praktisnya, saya akan sampaikan dulu bagian-bagian yang masih fundamental dan masih fundamental untuk kita jadikan sebagai upaya untuk menumbuhkan dan menjaga kehangatan keluarga kita. Dan ini momentumnya sangat tepat ya sahabat sekalian, kita ngomongin seperti ini dalam suasana Syawal, dalam suasana setelah selesai menjalankan puasa Ramadan, artinya hasil pengembelengan, hasil tarbiyah, hasil pembinaan selama Ramadan bisa kita jadikan sebagai modal dasar yang sangat bagus untuk kita membangun kehangatan dalam rumah tangga kita. Sahabatku sekalian, di antara hal yang sangat penting bagi kita semuanya di dalam menumbuhkan dan menjaga kehangatan keluarga itu adalah selalu melandaskan kehidupan kita itu pada fondasi yang kokoh, yaitu Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di dalam Al-Quran telah banyak diberikan tuntunan bagaimana caranya agar kita itu bisa menjaga, menumbuhkan kehangatan dalam keluarga. Nah, saya akan mengajak sahabatku sekalian pada kesempatan kali ini untuk kembali mengingat arahan-arahan Quran yang terkait dengan bagaimanakah kita itu bisa menjaga dan menumbuhkan kehangatan dalam keluarga kita. Sahabat sekalian, di dalam Quran paling tidak dinyatakan ada 5 jenis relasi antara suami dan istri yang apabila relasi antara suami dan istri ini bisa dipenuhi, maka akan membuat keharmonisan dalam keluarga, kehangatan dalam keluarga itu selalu terjaga. Dan sebelum saya masuk ke sana, saya ingatkan lagi ada studi yang dilakukan oleh John DeFriend dan tim yang dilaporkan dalam bukunya dia berjudul Strong Family. Jadi Strong Family itu hasil studi yang dilakukan oleh John DeFriend selama lebih dari 30 tahun yang dilakukan di lebih dari 40 negara, salah satunya Indonesia. Dia melakukan studi tentang hal-hal apa yang menyebabkan keluarga itu menjadi kuat, strong family itu. Dan yang menarik, salah satu dari temuan John DeFriend dan timnya dari studi itu adalah bahwa kekuatan keluarga itu ditentukan oleh kekuatan hubungan antara suami dan istri. Jadi dia katakan salah satu hasil temuannya, dia bilang begini, kekuatan hubungan antara suami dan istri adalah sentral
dari kekuatan keluarga. Nah, jadi kalau kita ingin membangun satu kondisi keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat, keluarga yang bisa memiliki kehangatan dalam kehidupan sehari-harinya, maka yang perlu kita lakukan pertama kali itu adalah menguatkan hubungan antara suami dan istri itu. Nah, jadi corak hubungan antara suami dan istri, seperti apa hubungan mereka, sekuat apa hubungan mereka, itu akan menjadi hal yang sangat menentukan apakah keluarga itu nanti kuat apa tidak. Kalau relasi antara suami dan istri itu lemah, maka keseluruhan sendi-sendi keluarga itu pun akan lemah. Tetapi kalau relasi antara suami dan istri itu kokoh, kuat, maka seluruh keluarga itu pun akan kuat. Nah, jadi kata John DeFriend, untuk bisa menguatkan keluarga, yang harus dilakukan awalnya adalah menguatkan dulu hubungan antara suami dan istri. Nah, ternyata Quran sudah memberikan perangkatnya kepada kita. Kalau kita gunakan bahasa tema kita kali ini, yaitu tentang kehangatan keluarga, maka cara kita untuk menghadirkan kehangatan keluarga adalah dengan jalan menguatkan dulu kehangatan di antara suami dan istri, gitu ya. Apabila suami dan istri ini memiliki hubungan kehangatan yang baik, maka insya Allah itu akan menyebabkan mereka bisa menjadi keluarga yang hangat pula dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, karena corak relasi antara suami istri itu menjadi sangat penting untuk membangun kehangatan keluarga secara keseluruhannya, maka sebagai muslim, cara kita adalah dengan mendapatkan arahan, bertanya kepada Quran, kami harus seperti apa? Suami dan istri itu harus seperti apa? Seperti apa relasi yang harus dibangun oleh suami dan istri supaya kami mendapatkan kehangatan dalam keluarga. Nah, itu saya sampaikan pada kesempatan kali ini 5 arahan Quran yang terkait dengan relasi antara suami dan istri untuk bisa menjaga dan menumbuhkan kehangatan dalam keluarga. Tentu sebetulnya bukan hanya 5 ini ya, tetapi karena waktu kita terbatas, kita bicarakan 5 poin ini dulu. Nomor 1, sahabat sekalian, adalah relasi sebagai pasangan. Jadi sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, Quran menggambarkan hubungan antara suami dan istri itu adalah hubungan berpasangan, bukan hubungan berlawanan, bukan hubungan bermusuhan, tetapi hubungan sebagai pasangan. Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Surat Ar-Rum ayat 21. Di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, bahwa Allah itu menciptakan untukmu min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, azwaja, pasangannya. Jadi Allah tunjukkan di antara tanda kebesarannya itu Allah menciptakan pasangan. Azwaja itu di antara maknanya adalah istri, ya, menciptakan darimu istrimu. Dari Adam diciptakan Hawa, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Tetapi azwaja juga bisa bermakna pasangan, bahwa Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu sebagai berpasangan, bukan sebagai lawan, bukan sebagai musuh. Maka mentalitas antara suami dan istri itu harus menjadi mentalitas pasangan, tidak menjadi mentalitas musuh, ya, tidak boleh menjadi mentalitas lawan. Seringkali kita dalam bahasa Indonesia mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah lawan jenis, ya, kita suka mengatakan kita punya etika, ya, etika lawan jenis. Nah, kalau dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan itu bukan lawan, tapi pasangan. Oleh karena itu kita mengatakan laki-laki dan perempuan itu adalah pasangan jenis. Allah ciptakan kita untuk berpasangan, bukan untuk berlawanan. Kalau kita memahami laki-laki dan perempuan itu sebagai lawan, seumur hidup suami dan istri itu akan berantem terus karena lawan. Tapi kalau kita memahami sebagai pasangan, maka dalam perbedaan-perbedaan yang ada antara suami dan istri itu, kita saling menjadi pasangan, saling menguatkan pasangan itu. Pasangan itu artinya apa?
saling menguatkan, ya, saling memberi, saling mengisi, saling memberikan yang terbaik. Itulah makna pasangan. Maka ketika kita menemukan bahwa pada diri suami kita atau istri kita itu ada kekurangan-kekurangannya, karena memang pasti ada kekurangannya, tidak mungkin ada orang sempurna hidup di muka bumi ini, di zaman kita ini ya, nggak mungkin ada orang sempurna gitu ya. Maka pasti suami Anda, istri Anda itu pasti punya banyak kekurangan. Ketika menemukan kekurangan yang ada pada pasangan Anda, jangan Anda menyerang pasangan Anda itu pada sisi kekurangannya. Kenapa? Karena ada pasangan. Misalnya contohnya, seorang suami menemukan kelemahan pada istrinya. Titik kelemahan istri itu jangan Anda gunakan sebagai alat untuk menyerang dirinya. Kenapa sih kamu begini? Kenapa sih kamu begitu? Dipersoalkan terus ya, dimasalahkan terus gitu. Kenapa? Karena dia itu pasangan Anda. Kalau pasangan itu artinya apa? Anda diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi pasangannya, itu artinya apa? Allah tahu bahwa dalam diri suami Anda ada kelemahannya. Maka Allah jodohkan Anda dengan suami Anda itu agar Anda bisa menutupi kelemahan-kelemahannya. Ketika ada kekurangan pada istri Anda, jangan Anda serang istri Anda itu dari sisi kelemahannya. Karena Allah tahu ada kelemahan pada sisi istri Anda itu, maka Allah jodohkan Anda dengan istri Anda itu agar dengan kelebihan yang Anda miliki, Anda bisa menutupi kekurangan istri Anda. Jadi cara kita ya untuk memahami relasi pasangan itu begitu. Kalau misalnya saya sebagai suami, saya menemukan ada kelemahan pada istri saya, janganlah saya menyerang istri saya dari segi kelemahannya itu. Saya persoalkan terus, saya masalahkan terus, saya serang sisi-sisi kelemahannya. Kamu nggak bisa ini, kamu nggak bisa itu, kamu jelek ini, kamu jelek itu, segala macam. Lah mestinya kalau kita berpikir pasangan adalah hikmahnya apa? Kenapa Allah jodohkan aku dengan dia? Jodoh itu Allah pilihkan ya antara laki-laki dan perempuan itu ya, itu ada hikmah berpasangan. Hikmahnya adalah dia punya kelemahan yang akan bisa ditutupi oleh pasangannya itu. Jadi kalau istri saya punya kelemahan, lalu Allah jadikan saya sebagai jodohnya dia, sebagai suaminya, maka saya punya kelebihan yang bisa membuatnya menjadi tertutupi kelemahannya itu. Demikian pula ketika saya punya kelemahan, maka istri saya punya kelebihan yang bisa menutupi kekurangan saya itu. Begitu cara pandang kita. Jadi kalau cara pandang kita, setiap ada kekurangan pasangan, kita serang. Setiap kali ada kekurangan suami, diserang istrinya. Setiap ada kelemahan istri, diserang suaminya. Itu namanya cara pandang sebagai lawan, bukan cara pandang sebagai pasangan. Bagaimana muncul kehangatan cinta dalam rumah tangga kita kalau suasana suami dan istri itu saling menyerang satu dengan yang lainnya, saling mempersoalkan, saling menuding, saling melakukan tindakan yang tidak menyenangkan bagi pasangannya. Jadi sahabat sekalian, ini bagian yang sangat penting untuk kita pahami pada upaya kita untuk menumbuhkan dan menjaga kehangatan keluarga. Berpikirlah sebagai pasangan. Jangan Anda menuntut sempurna dari pasangan Anda, karena tidak mungkin ada orang yang sempurna hidup di muka bumi ini. Tidak ada laki-laki sempurna, tidak ada perempuan sempurna. Pasangan Anda hanya manusia biasa, pasti dalam dirinya banyak kekurangannya. Nah, pada sisi yang lainnya, Allah juga hadirkan kelebihan-kelebihan pada setiap dari kita. Laki-laki punya kelebihan, perempuan punya kelebihan, yang ketika Allah pasangkan suami istri itu sebagai jodoh, maka Allah berikan kelebihan pada laki-laki, Allah berikan kelebihan pada istri, pada perempuan. Allah juga memberikan titik kekurangan pada laki-laki, Allah juga memberikan titik kekurangan pada perempuan. Ketika mereka berpasangan itu, kelebihannya sang suami bisa menutupi kekurangannya sang istri. Kelebihannya sang istri bisa menutupi kekurangannya sang suami. Jadi kalau ada seorang istri misalnya dalam pekerjaan sehari-harinya ya, dalam karirnya, dalam jabatannya, dia lebih tinggi daripada suaminya, janganlah digunakan untuk menyerang suami. Kelemahan suami ini ya, jangan diserang oleh istrinya bahwa aku punya jabatan lebih tinggi daripada kamu, aku punya karir lebih tinggi daripada kamu, aku punya penghasilan lebih tinggi daripada kamu, sementara kamu itu kondisinya sangat menyedihkan, karir kamu lambat, jabatan kamu rendah, penghasilan kamu sedikit. Jangan diserang sisi itu. Karena suami dan istri itu berpasangan. Allah ciptakan kita itu berpasangan. Jangan menjadi musuh, jangan menjadi lawan.
Kalau suami punya kelebihan, misalnya dia merasa pinter karena studinya sampai S3, sementara istrinya hanya S1 misalnya gitu. Lalu kemudian sang suami ini punya posisi-posisi yang penting secara akademik. Lalu kemudian dia ngeliat istrinya itu hanya ibu rumah tangga saja, ya, tidak menjadi pengajar, tidak jadi dosen misalnya gitu. Lalu dia merasa bahwa dirinya lebih tinggi daripada istrinya. Loh, tidak boleh kita menyerang kelemahan kamu cuma ibu rumah tangga biasa. Bukankah kita dalam menentukan peran-peran kita itu berdasarkan kesepakatan? Apakah kita dua-duanya bekerja atau salah satu saja di antara kita yang bekerja? Kalau telah disepakati salah satu saja di antara kita yang bekerja, jangan pernah menyerang istri yang tidak bekerja itu sebagai satu kelemahan. Bukankah ini pilihan kita? Bukankah ini pilihan kita bersama? Setelah sekian lama berlalu, istrinya dari dulu sejak awal menikah sampai setelah memiliki sekian banyak anak, ternyata hanya menjadi ibu rumah tangga biasa, itu bukan sesuatu yang tercela sama sekali. Sehingga tidak boleh dicela, ya. Aku kan cuma ibu rumah tangga, aku kan profesional, aku punya relasi-relasi yang banyak, kamu kan cuma di rumah doang. Nggak boleh menjadi titik yang dilecehkan, tidak boleh menjadi titik yang dilemahkan, tidak boleh menjadi titik yang disalahkan. Suami istri itu dari awal kita sudah merancang kebersamaan. Jadi pilihan-pilihan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan pilihan sadar bersama antara suami dan istri. Sehingga kalau kita berpikir bahwa itu adalah pasangan, maka kita akan saling merasakan keindahan. Masya Allah, kalau tidak ada kamu, rumah tangga kita berantakan karena aku sibuk kerja, nggak sempat ngurusi anak-anak. Tentu anak kita akan berantakan semuanya kalau tidak ada yang jagain anak kita di rumah. Jadi sang suami memberikan penghargaan yang penuh kepada istrinya karena sang istri telah bersedia untuk memilih peran bahwa dia, misalnya ya, ada di antara ibu rumah tangga yang memilih untuk tidak bekerja. Dan kalau dua-duanya bekerja, maka juga ada penghargaan di antara mereka berdua bahwa kita bekerja ini dengan pilihan sadar yang kita sepakati bersama. Sejak awal kita memilih, aku bekerja, kamu bekerja, kita sepakati itu. Dan oleh karena itu ketika kemudian salah satu dari keduanya, ada yang lebih tinggi karirnya, ada yang lebih tinggi pangkatnya, ada yang lebih tinggi jabatannya, ada yang lebih tinggi penghasilannya, tidak boleh digunakan untuk menyerang yang lainnya. Misalnya suami yang ngetop gitu ya, posisinya tinggi gitu, lalu istrinya itu posisinya gitu-gitu aja di tempat kerjanya, penghasilannya gitu-gitu aja di tempat kerjanya. Enggak boleh itu dijadikan sebagai alat untuk menyerang sang istri. Ya, jadi titik-titik kelemahan yang ada pada istri, pada suami, hendaknya kita memahami. Itulah sebabnya mengapa Allah hadirkan saya untuk menjadi pasangannya. Karena aku punya kelebihan yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangannya itu. Betapa indah hidup kita, betapa hangat keluarga kita, kalau kita berpikir bahwa antara suami dan istri itu adalah pasangan. Nomor 2, ada relasi kepemimpinan. Sahabat sekalian, Quran menggambarkan laki-laki dan perempuan itu ada relasi di antara mereka yang coraknya itu adalah corak kepemimpinan. Allah SWT menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Disebabkan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ketika di sini ada ungkapan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, bahwa Allah melebihkan laki-laki atas perempuan, apa yang dimaksud dengan kelebihan laki-laki ini? Allah melebihkan laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Apa yang dimaksud? Sahabat Nabi Ibnu Abbas menjelaskan, derajat atau tingkat kelebihan yang disebutkan oleh Allah SWT tersebut mengisyaratkan dianjurkannya kaum laki-laki untuk bergaul dengan baik dan bersikap lapang terhadap istri dalam hal harta dan akhlak. Yakni yang lebih baik, yang lebih utama adalah selayaknya suami membebani tugas terhadap diri sendiri. Coba Masya Allah ya, bagaimana cara Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini? Bagaimana cara Ibnu Abbas untuk menjelaskan ayat ini? Ibnu Abbas ini terkenal sebagai seorang sahabat muda yang cerdas, ya, sahabat muda yang sangat pintar. Jadi di kalangan para sahabat Nabi, Ibnu Abbas ini termasuk jajaran para sahabat muda. Kalau sahabat senior itu kayak Abu Bakar, kayak Umar gitu, sahabat-sahabat senior ya. Tapi ada kalangan-kalangan yang muda belia seperti Ibnu Abbas. Itu dikenal sebagai sahabat yang cerdas. Ketika menjelaskan ayat, itu seringkali memberikan penjelasan yang kadang-kadang tidak terbayangkan oleh
oleh sahabat-sahabat yang lainnya pada umumnya gitu. Nah, ketika dia memberikan penjelasan tentang bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd, dia mengatakan bahwa kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki itu mengisyaratkan bahwa kaum laki-laki itu dianjurkan untuk bergaul dengan baik, bersikap lapang terhadap istrinya, terutama dalam hal harta dan akhlak. Artinya jangan nyulit-nyulitkan istrinya, jangan membebani istrinya, jangan berlaku sombong kepada istrinya. Yang lebih utama, kata Ibnu Abbas, selayaknya suami membebani tugas. Jadi jangan suka nyuruh-nyuruh, jangan suka merintah-merintah, jangan suka main arogan kepada istrinya. Bebani diri kamu sendiri. Gitu. Itu yang dimaknai oleh Ibnu Abbas terhadap ayat ini. Jadi jangan merasa bahwa karena laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah itu, lalu kemudian dia berlaku otoriter, dia berlaku sewenang-wenang. Bahkan sebaliknya, kata Ibnu Abbas. Kemudian Muhammad Abdul Halim Abu Syukoh dalam kitabnya Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah, beliau menjelaskan laki-laki yang memiliki kelebihan itu, baik kelebihan berupa jihad, kepemimpinan, atau dalam memuliakan istrinya, dan mentolerir sebagian hak yang merupakan kewajiban istrinya, seyogianya memikul beban atas dirinya sendiri, karena kasih sayang kepada yang dipimpin. Apabila kiwamah atau kepemimpinan itu memiliki kelebihan dan kemuliaan, maka itu adalah kelebihan kepemimpinan yang penuh dengan kasih sayang dan kemuliaan dalam memikul tanggung jawab. Nah, jadi pemuliaan yang Allah berikan pada kaum laki-laki ini, itu dalam hal apa? Dalam hal kelebihan kepemimpinan yang penuh dengan kasih sayang. Bahwa memimpinnya penuh dengan kasih sayang. Dan kemuliaan di dalam memikul tanggung jawab. Itu kelebihan yang diberikan Allah kepada kaum laki-laki. Nah, jadi oleh karena itu, ayat ini, ya, dari satu sisi kita menemukan bahwa suami dan istri itu ya dalam konteks relasinya, selain tadi nomor satu relasi sebagai pasangan, ada relasi kepemimpinan, tetapi bukan kepemimpinan yang menindas, bukan kepemimpinan yang main perintah-perintah, bukan kepemimpinan yang memaksa-maksa, bukan kepemimpinan yang otoriter gitu, tetapi kepemimpinan yang penuh dengan kasih sayang dan kemuliaan dalam memikul tanggung jawab. Nah, jadi sahabatku sekalian, kalau kita perhatikan dalam konteks kepemimpinan ini, ada penjelasan yang sangat menarik dari Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kenapa laki-laki itu disebut dengan qawam? Kata Imam Al-Qurtubi, karena dia menafkahi, membela, dan melindungi istrinya. Ada 3 kosakata yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, kata Al-Qurtubi adalah karena qawam itu laki-laki, dia itu menafkahi, membela, dan melindungi istrinya. Menafkahi, membela, dan melindungi istrinya. Jadi di antara tugas kaum laki-laki, kewajiban kaum laki-laki itu, selain menafkahi istri, lahir dan batinnya, juga membela dan melindunginya. Harus ada pembelaan kepada istrinya, harus ada perlindungan kepada istrinya, sampai sang istri merasa aman dan nyaman di sisi suaminya. Seorang laki-laki yang dia menjalankan fungsi untuk membela dan melindungi istrinya, maka siapapun perempuan yang ada di sampingnya, dia merasa aman dan terlindungi. Dia merasa aman dan nyaman di sisi sang suami yang bercorak seperti itu, karena mampu mengekspresikan kepemimpinan itu dalam bentuk perlindungan dan pembelaan kepada sang istri. Jadi bukan kepemimpinan yang otoriter, bukan kepemimpinan yang sewenang-wenang. Pernyataannya Ibnu Abbas, penjelasannya Syekh Muhammad Abdul Halim Abu Syukoh yang saya kutip ini tadi, menunjukkan bahwa pemaknaan kita terhadap bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd itu tidak bisa dimaknai bahwa karena aku ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin terhadap kamu, maka ya kamu harus berada di bawah kekuasaanku. Nah, tidak seperti itu. Tapi yang dimaksudkan adalah bagaimana agar para suami itu dia memiliki kemampuan untuk muasyarah bil ma'ruf, yaitu pergaulan yang baik, kemudian bersikap lapang kepada istrinya, kemudian membebani tugas terhadap diri sendiri, sebagaimana juga pernyataannya Abu Syukoh, bahwa seyogianya ia memikul beban atas dirinya sendiri, jadi nggak suka nyuruh-nyuruh, nggak suka merintah-merintah gitu ya. Bukan berarti nggak boleh, tetapi itu adalah bagian dari akhlak seorang suami kepada istrinya. Jangan menjadikan pola kepemimpinan ini sebagai pola kepemimpinan yang otoriter, di mana pihak yang dipimpin menjadi tidak nyaman di dalam kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga adalah relasi kelekatan.
Ya, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan indahnya di dalam Quran itu ya. Satu sisi, Quran mengatakan bahwa corak relasi suami istri itu adalah relasi kepemimpinan. Tetapi di dalam prakteknya tidak digambarkan bahwa kepemimpinan itu artinya bahwa seorang laki-laki itu menjadi atasan bagi istrinya. Seakan-akan kalau dikatakan sebagai kaum atau pemimpin itu lalu ada hierarki, misalnya seperti bos dengan karyawan, seperti misalnya majikan dengan buruh, seperti jenderal dengan anak buahnya, atau seperti misalnya atasan dengan bawahannya. Ternyata tidak begitu. Relasi yang disebutkan dalam Quran, meskipun di antara mereka itu adalah relasi kepemimpinan, tetapi relasi yang dikehendaki itu adalah relasi kelekatan yang dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Mereka, para istri, itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Jadi para istri itu pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Sehingga kalau kita lihat dalam ayat ini, corak relasi antara suami dan istri itu adalah corak yang lekat seperti libas. Libas itu apa? Libas itu pakaian. Coba bayangkan ya. Ini kalau kita perhatikan poin kedua dan poin ketiga ini ya, itu luar biasa indahnya. Jadi satu sisi dalam kehidupan keluarga itu harus ada kepemimpinan. Gak mungkin dong keluarga itu gak ada pemimpinnya. Karena kalau satu komunitas ya, itu tanpa pemimpin mereka tidak bisa mengambil keputusan. Kenapa harus ada pemimpin? Gitu. Kalau penggambaran yang paling sederhana diungkapkan oleh Stephen Covey ya, dia mengatakan suami istri dalam kehidupan berumah tangga itu kayak penerbangan pesawat itu, di mana dalam penerbangan itu ada pilot dan kopilotnya. Jadi suami itu ibarat pilot dan istri itu ibarat kopilot. Mereka berdua duduk di kokpit, ruang kokpit itu yang mengendalikan arah penerbangan, menjamin keselamatan, menjamin kenyamanan, mengupayakan agar bisa mencapai tujuan. Itulah yang dilakukan oleh pilot dan kopilot. Anda perhatikan, dalam sebuah penerbangan, dua orang yang berada di kokpit itu tidak berebut tentang siapa yang menjadi pilot atau kopilot. Ya, jadi Anda bayangkan seandainya dua orang yang ada dalam kokpit itu berebut, misalnya ya, dua-duanya pengen jadi pilot, berantem tuh nanti mereka, berebut kekuasaan, membahayakan arah penerbangan. Satu yang mengatakan kita harus ke sana, satu yang mengatakan kita harus ke sana, dan berbeda, lalu berebut dan pada akhirnya pilot dan kedua-duanya merasa dirinya pilot, berebut kekuasaan dan akhirnya penerbangannya menjadi tidak nyaman, tidak aman, dan tidak mencapai tujuan karena dua-duanya pengen menjadi pilot. Sebaliknya, ketika tidak ada yang mau jadi pilot, udahlah kamu aja yang jadi pilot, aku nggak cocok jadi pilot. Dua-duanya nggak ada yang mau, udah kamu aja. Jadi akhirnya dua-duanya merasa sebagai kopilot. Kalau dalam penerbangan tidak ada pilotnya, tidak ada yang mengambil keputusan, tidak ada yang mengambil satu tindakan yang mengeksekusi, jadi tidak ada. Jadi oleh karenanya, memang sudah menjadi konteks yang sangat manusiawi dan sekaligus akademik bahwa dalam satu penerbangan itu perlu ada pilotnya dan ada kopilotnya. Sama dengan kita dalam kehidupan berumah tangga, ada pilot dan ada kopilotnya. Suami sebagai pilot dan istri sebagai kopilotnya. Di mana antara pilot dengan kopilot itu ya, itu harus bersinergi, harus berkolaborasi secara positif supaya kemudian di antara mereka itu bisa mengarahkan dan mengkondisikan penerbangan ya, kalau kita ibaratkan dalam satu penerbangan itu dengan aman dan nyaman serta sampai tujuan. Penumpangnya tidak stres, penumpangnya enjoy, penumpangnya happy gitu ya. Karena pilot dan kopilotnya bisa bersinergi secara positif. Mereka merasa aman dan sekaligus bisa mencapai tujuan. Nah, itu dari sisi kepemimpinan. Tetapi ternyata kepemimpinan yang dimaksudkan di situ itu tidak untuk dalam relasi atasan dengan bawahan, di mana suami menjadi atasan yang kemudian tidak tersentuh, untouchable gitu ya oleh bawahannya. Tidak begitu. Justru Allah menggambarkan mereka sebagai pemimpin, ada relasi kepemimpinannya, suami sebagai pemimpin itu, tetapi membangun hubungan, membangun interaksinya dengan istri itu seperti pakaian. Hunna libasulakum
wa antum libasulahun. Masya Allah ya, inilah bedanya. Kalau kita di perusahaan, kita di instansi, kita di organisasi gitu, itu ada hierarki. Siapa pemimpin, siapa yang dipimpin. Meskipun kalau dalam teori di perusahaan ya, Bapak Ibu yang belajar manajemen perusahaan tentu akan ketemu dengan teori from good to great, yang dalam teori from good to great itu disampaikan ada 5 level kepemimpinan ya. 5 level kepemimpinan dalam perusahaan itu. Yang paling rendah pemimpin level 1, yang paling tinggi pemimpin level 5. Pemimpin level 1 yang paling tinggi, pemimpin level 1 yang paling rendah itu adalah pemimpin yang bisanya itu nyuruh-nyuruh gitu ya. Instruksional, pokoknya perintah ini, perintah ini, perintah ini, perintah ini gitu ya. Itu pemimpin level 1 yang dia itu berjarak dengan orang-orang yang dipimpinnya. Dia sebagai bos berada di satu menara gading tertentu yang tidak tersentuh oleh anak buahnya. Dia tukang perintah gitu. Tapi ternyata yang menyebabkan perusahaan itu menjadi bertahan lama itu justru ketika sang pemimpin itu di level yang kelima, yaitu yang dikatakan sebagai pemimpin yang memadukan antara visi yang tinggi, ambisi yang tinggi, dengan sikap keseharian yang humble. Jadi yang dikatakan pemimpin yang great itu ya, yang great, yang tinggi itu, pemimpin level 5 itu adalah sosok kepemimpinan yang dia itu ambisius untuk kemajuan perusahaan. Tetapi dia adalah orang yang humble terhadap karyawan. Jadi pemimpin level 5 ini dia bisa makan bareng dengan karyawannya di tempat yang sama, ngobrol, bercanda, dan seterusnya. Humble dengan anak buahnya. Tetapi dia orang yang punya cita-cita dan visi yang sangat tinggi, ambisi yang sangat tinggi untuk memajukan perusahaan. Nah, jadi sahabat sekalian, kalau kita pakai teori kepemimpinan yang perusahaan itu ya, kalau kita bawa ke dalam rumah tangga, maka kelekatan itu menjadi hal yang sangat masuk akal untuk diterapkan, bahwa dia sebagai pemimpin yang ingin keluarganya itu menjadi keluarga yang hebat, keluarga yang kuat gitu ya, punya visi, keinginan yang kuat untuk kebaikan keluarga itu. Tetapi di saat yang sama dia adalah orang yang humble terhadap orang-orang yang dipimpinnya, lekat dengan istrinya, punya hubungan yang harmonis dan mesra dengan anak-anaknya. Ini kan lekat ya. Jadi tidak ada bahwa kalau pemimpin itu lalu kemudian berada pada satu posisi tertentu yang tidak bisa tersentuh oleh orang-orang yang dipimpin. Kalau seperti itu nanti akan menimbulkan gap antara suami dan istri atau antara orang tua dengan anak. Nah, sahabat sekalian, pakaian itu, coba kalau kita lihat ya, kita semuanya menggunakan pakaian. Ini corak relasi suami istri itu kayak yang kita pakai nih. Ini pakaian ini melekat dalam tubuh kita. Ini seperti digambarkan suami istri itu seperti pakaian yang melekat dalam tubuh kita. Sahabatku semuanya, Anda, kita semuanya berpakaian, dan pakaian yang kita kenakan ini berbeda-beda, beda merek, beda jenis, beda warna, beda corak, beda bahan, beda harga, dan seterusnya. Tetapi selalu ada yang sama dalam setiap konteks pakaian yang kita kenakan itu. Apa yang sama? Yang sama adalah bahwa pakaian ini kalau kita kenakan mesti melekat dengan tubuh pemakainya. Begitu kita pakai gitu ya, plek, itu melekat dalam tubuh pemakainya. Dia tidak berjarak, tidak mengambil jarak dari pemakainya. Nah, jadi sahabat sekalian, itu isyarat antara suami dan istri itu ya, tidak berjarak. Suami dan istri itu lekat, kelekatannya seperti pakaian. Dan kelekatan yang ditimbulkan oleh pakaian itu adalah kelekatan yang nyaman. Betul nggak teman-teman sekalian? Anda perhatikan, pakaian Anda yang menempel dalam tubuh Anda itu, Anda pasti memilih jenis pakaian yang apabila Anda kenakan itu nyaman. Anda pasti akan tidak suka ya kalau mengenakan pakaian yang apabila Anda kenakan itu tidak nyaman. Makanya begitu diibaratkan suami istri itu seperti pakaian, itu artinya kelekatan yang muncul antara suami dan istri itu bukan kelekatan yang menyakitkan, bukan kelekatan yang menyesakkan, bukan kelekatan yang membuat tidak nyaman, tetapi kelekatan yang melegakan, yang membuat nyaman antara suami dan istri itu. Nah, jadi di sini kita perhatikan, sahabatku sekalian, kelekatan-kelekatan yang hadir, yang muncul antara suami dan istri ini ya, sebagai satu kelekatan yang harusnya nyaman antara suami dan istri itu. Sampai dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, fala ulfata baina zaujaini a'dhamu mimma baina zaujain. Fala ulfata baina ruhaini a'dhamu mimma baina zaujaini.
tidak ada kelekatan antara dua ruh, ya, dua jiwa yang lebih besar dibandingkan dengan az-zaujain, yaitu antara suami dan istri. Jadi suami dan istri itu nggak ada lagi kelekatan, kedekatan yang lebih hebat daripada itu, ya. Memang hanya suami dan istri yang memiliki kelekatan yang sangat kuat. Inilah corak yang ketiga, corak relasi kelekatan. Ini yang menimbulkan kehangatan dalam kehidupan berumah tangga kita, hubungan yang tidak berjarak. Suami mau ngomong sama istri dengan leluasa, istri mau ngomong dengan suami leluasa. Kadang-kadang ada istri yang takut mau ngomong sama suaminya, dia mau bicara aja nggak berani sama suaminya gitu ya. Jadi itu contoh bahwa mereka tidak punya kelekatan yang nyaman, tetapi yang ada adalah satu kondisi yang menakutkan atau satu kondisi yang berjarak antara suami dan istri. Kalau digambarkan relasi kelekatan itu tidak berjarak, mereka saling dekat satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, ada relasi kesenangan antara suami dan istri itu. Jadi ada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk saling bersenang-senang di antara suami dan istri itu. Jadi corak relasi suami dan istri itu ya, itu bukan hanya aspek-aspek yang sifatnya sangat prinsipil, seperti yang sudah kita bicarakan sejak pertemuan terdahulu, misalnya fondasi membangun ketakwaan kepada Allah SWT, membangun visi surga. Bukan hanya seperti itu ya, tetapi juga ada nilai-nilai manusiawi, sisi-sisi kemanusiaan. Mengapa disyariatkan menikah untuk bagian-bagian yang itu menjadi kesenangan-kesenangan kemanusiaan. Maka Allah SWT menyatakan, Nisa ukum harsulakum fa'tu harsakum anasyitum. Surat Al-Baqarah ayat 223. Interaksi antara laki-laki dan perempuan itu adalah interaksi yang saling memberikan kesenangan dengan kesenangan-kesenangan yang dihalalkan di dalam syariah. Digambarkan nisa ukum harsulakum. Istri kalian adalah seperti ladang, lahan tempat bercocok tanam. Maka faktu harasakum anasyitum. Datangilah tempat lahan kalian bercocok tanam itu bagaimanapun. Anasyitum itu artinya seperti apapun, terserah, bebas. Kamu boleh bersenang-senang dengan sebebas-bebasnya antara suami dan istri itu. Nikmatilah kesenangan-kesenangan halal yang Allah berikan di antara suami dan istri itu, sebebas-bebasnya. Jadi kalau kita perhatikan, sahabatku sekalian, ini adalah satu isyarat di dalam Quran untuk menggambarkan bahwa hendaknya relasi antara suami dan istri itu relasi yang bisa dinikmati, relasi yang menyenangkan, bukan relasi yang menegangkan, yang membuat tidak nyaman, yang membuat stres, yang membuat depresi, yang membuat ada pihak yang tersakiti, tapi interaksi yang menyenangkan. Jadi kemampuan suami dan istri untuk menghadirkan kesenangan-kesenangan timbal balik. Suami bisa bersenang-senang dengan istrinya, dan istri bisa bersenang-senang dengan suaminya. Kalau kita mampu untuk memiliki cara pandang seperti itu, sahabatku sekalian, maka insya Allah akan bisa memberikan hal yang membuat hangat selalu dalam kehidupan berumah tangga. Kebutuhan-kebutuhan batin, kebutuhan-kebutuhan seksualitas dari suami dan istri itu tersalurkan dan membuat mereka menjadi nyaman dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi sahabatku sekalian, ini adalah hal yang dicanangkan, yang diarahkan dalam Quran, bahwa relasi antara suami dan istri itu adalah relasi yang saling memberikan kesenangan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh yang senang hanya satu pihak. Suami mencapai kesenangan, istrinya tidak mencapai kesenangan. Istri mendapatkan kesenangan, suaminya tidak mendapatkan kesenangan. Tetapi relasi yang saling memberikan kesenangan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah relasi yang melegakan. Sahabat sekalian, selain bahwa relasi itu menyenangkan, juga relasi itu harus memberikan hal yang melegakan satu dengan yang lainnya. Kalau kita kaji surat An-Nisa ayat 19, Allah telah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisu nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi, mempusakai perempuan dengan jalan paksa. Wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali apabila mereka melakukan tindakan keji yang nyata, fahisyah mubayyinah. Kemudian disambung dengan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Fa in karihtumuhun, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Fa asa an takrahu syai'a,
Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Padahal Allah telah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Nah, dari ayat ini, sahabatku sekalian, ada 5 pelajaran penting ya dari ayat 19 dari Quran surat An-Nisa itu. Nomor 1 adalah tidak ada saling paksa, tidak ada paksa memaksa antara suami dan istri. Jadi semangatnya kita ambil dari penggal pertama tadi, la yahilu lakum antari sunisa akarha. Sejak awal menikah itu ya, nggak boleh ada paksa memaksa, nggak boleh menikahi perempuan dengan jalan paksa, harus ada kerelaannya. Ini perilaku masyarakat jahiliyah zaman dulu sebelum Islam. Mereka itu kalau ngelihat ada perempuan yang ditinggal mati sama suaminya, langsung direbut ya, diambil sebagai kayak barang gitu, kayak rebutan. Lalu kemudian dijadikan sebagai tanpa ditanya apakah mau apa enggak gitu. Jadi sudah kayak tidak dimanusiawikan lagi gitu ya, sudah menjadi barang gitu yang diperebutkan gitu. Jadi setelah Islam datang itu dilarang, la yahilu lakum, enggak halal bagimu untuk mewarisi perempuan itu dengan jalan paksa, enggak boleh. Jadi harus ditanya ya, mau apa enggak gitu. Artinya apa? Semangatnya tidak ada paksa memaksa antara suami dan istri. Kemudian yang kedua adalah wala ta'duluhun, jangan saling menyusahkan satu dengan yang lainnya. Perilaku masyarakat jahiliyah pada waktu itu, ketika sudah nggak suka lagi dengan seorang perempuan, dilepas ya perempuan itu, dan kemudian tidak mau diikat sebagai istri lagi, dilepas dan sambil disuruh untuk mengembalikan apa yang pernah diberikan kepada istrinya itu. Ini dilarang ya, karena tindakan itu sangat menyusahkan. Sudah dulu ngambilnya dengan paksa, lalu kemudian setelah dijadikan istri, dia nggak suka lagi, dibuang gitu aja dengan semena-mena sambil disuruh mengembalikan apa yang pernah diberikan kepada dirinya. Nah, tindakan itu nggak boleh. Semangatnya adalah tidak boleh saling menyusahkan antara suami dan istri. Jangan berinteraksi dengan cara yang menyesakkan, menyusahkan, menyempitkan, yang tidak mengenakkan gitu. Lalu kemudian poin ketiga yang kita dapatkan dari ayat 19 surat An-Nisa ini adalah berkomunikasi, berinteraksi dengan cara yang patut, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini yang membuat suasana rumah tangga kita itu menjadi hangat ya, nggak ada paksa memaksa, tidak saling menyusahkan, nggak saling menyempitkan, nggak saling menyesakkan. Lalu kemudian berinteraksi dengan jalan yang patut, bil ma'ruf ya, kata Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan bil ma'ruf itu artinya adalah dengan cara yang dikenal dan disenangi oleh istri. Suami berinteraksi dengan istri dengan cara yang dikenali oleh istri itu, dan juga dengan cara yang disukai oleh istrinya. Itu adalah komunikasi dan interaksi dengan jalan yang patut, bil ma'ruf. Lalu pelajaran keempat yang bisa kita dapatkan adalah pelajaran untuk bersabar dan toleran atas kekurangan pasangan. Fa'ing karihtumuhun, ya, Allah menyatakan kalau kamu nggak menyukai sesuatu dari mereka, suami nggak menyukai sesuatu dari istrinya, istri nggak menyukai sesuatu dari suami, maka bersabarlah, toleransilah terhadap hal-hal yang menjadi kekurangan dari pasangan kita, karena pasti mereka punya kekurangan, pasti mereka punya kelemahan. Jadi kalau menemukan hal yang kurang dari pasangan kita, sabar. Kalau menemukan hal yang tidak kita sukai dari pasangan kita, bersabar. Maka sebagian ulama kita mengatakan bahwa isinya keluarga itu 80% itu adalah kesabaran. 80% isi keluarga itu adalah kesabaran. Masya Allah ya. Jadi kalau kita nggak punya kesabaran itu rumah tangga kita sudah berantem terus gitu. Maka bersabarlah apabila ketemu dengan hal yang tidak menyenangkan. Lalu pelajaran kelima dari surat An-Nisa 19 ini adalah Allah perintahkan kita untuk fokus kepada sisi-sisi kebaikan pasangan. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu nggak menyukai sesuatu pada pasangan kamu, padahal Allah sudah memberikan kebaikan yang banyak pada mereka itu. Allah sudah berikan kebaikan yang banyak, ya. Jadi oleh karena itu kita fokus kepada kebaikan yang itu, khairan katsira itu. Masya Allah, ini kalau kita gunakan ya pendekatan Quran di dalam surat An-Nisa 19 ini, pasti ya suasana
kehangatan dalam keluarga kita selalu tumbuh dan terjaga. Kenapa? Nggak ada paksa memaksa di antara kita. Suasananya saling menghormati, saling menghargai, tidak memaksakan kehendak. Suami tidak memaksakan kehendak kepada istri, istri tidak memaksakan kehendak kepada suami. Lalu nggak saling menyusahkan. Suami tidak melakukan tindakan yang menyusahkan istri, istri tidak melakukan tindakan yang menyusahkan suami. Lalu berinteraksi dengan jalan yang patut, bahwa suami berinteraksi dengan istri dengan cara yang disenangi istrinya, dan istri berinteraksi dengan suami dengan cara yang disukai oleh suaminya. Kemudian sabar, toleran terhadap kekurangan pasangan. Suami pasti punya kekurangan, istri pasti punya kekurangan. Lalu kemudian kita diperintahkan agar kita bisa bersabar atas kekurangan dan kelemahan pasangan kita. Ini pasti akan nyaman semua anggota keluarga kalau seperti ini ya. Dan suami maupun istri diarahkan untuk bisa selalu fokus kepada apa yang menjadi kebaikan dari pasangannya. Sisi-sisi kelebihan, sisi-sisi keutamaan, sisi-sisi kebaikan, itulah yang kita fokus untuk kita ingat, bukan mengingat-ingat sisi-sisi kekurangan dan kelemahannya. Nah, problemnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT adalah corak otaknya manusia ini ya, corak pemikirannya manusia itu memang ada satu studi yang menunjukkan bahwa otaknya manusia itu punya kecenderungan ada yang disebut dengan teflon dan velcro. Apa itu? Kalau teflon itu Bapak Ibu tahu ya, teflon itu kalau kita punya panci teflon itu artinya panci itu nggak lengket gitu ya. Kalau kita goreng telur di situ itu nggak lengket gitu. Lalu kalau velcro itu alat untuk nempelkan, kalau kita punya kain atau pakaian itu ya, lalu ada velcro itu artinya untuk menempelkan, melekatkan satu dengan yang lainnya. Jadi otak manusia itu terhadap hal-hal yang baik cenderung teflon, tetapi terhadap hal-hal yang buruk cenderung velcro. Jadi otaknya manusia itu desainnya, kalau sesuatu yang sifatnya adalah kebaikan-kebaikan itu cenderung teflon, jadi nggak diingat. Tetapi kalau sesuatu yang menyakitkan cenderung velcro, cenderung diingat. Makanya antara suami dan istri, kadang-kadang yang diingat itu hanya kekurangan-kekurangannya. Seorang suami yang pernah melakukan kesalahan sekian tahun yang lalu diingat terus gitu. Seorang suami yang pernah menyakiti hati istrinya sekian tahun yang lalu diingat terus. Seorang istri yang pernah menyakiti hati suaminya sekian tahun yang lalu itu diingat terus gitu. Seorang istri yang pernah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan bagi suami diingat terus. Jadi hal-hal yang negatif cenderung diingat. Padahal pasangan kita itu memiliki sangat banyak kebaikan, tapi tidak pernah diingat. Nah itu dia. Terhadap hal-hal yang baik, otak manusia cenderung teflon, jadi tidak lengket. Tetapi terhadap hal-hal yang buruk, otak manusia cenderung velcro. Makanya kalau kita dalam interaksi sehari-hari antara suami dan istri itu ya, itu kita harus mendesain, menginstal ulang otak kita itu agar kita itu bisa menteflonkan berbagai macam kekurangan pasangan kita dan memvelcrokan segala sesuatu yang menjadi kebaikan pasangan kita. Jangan sampai kita menjadi velcro terhadap yang buruk dan teflon terhadap yang baik. Karena kalau begitu nggak nyaman, pasti tidak nyaman hubungan antara suami dan istri. Yang terlihat dari suaminya hanyalah kekurangan-kekurangannya saja. Yang terlihat dari istrinya hanyalah kekurangan-kekurangannya saja. Itu pasti tidak menyenangkan, gitu ya. Baik, sahabat sekalian, di bagian akhir saya ingin menyampaikan 4 tips untuk membangun kehangatan yang saya ambil dari bukunya John Gottman dan Nan Silver. John Gottman ini punya Gottman Institute yang dia banyak melakukan studi tentang keharmonisan keluarga. Di antaranya ya, dia punya 4 poin untuk membangun kehangatan dalam keluarga kita. Nomor 1, kata dia, hindari permulaan yang kasar. Jadi kalau kita di komunikasi sehari-hari, interaksi sehari-hari, contohnya begini, bangun pagi ya, bangun tidur. Itu kan berarti kita memulai hari. Ketika kita memulai hari, itu dengan ungkapan-ungkapan yang kasar, itu tidak menyenangkan pasangan, dan itu akan membuat nggak enak sampai dengan berakhirnya hari itu. Misalnya dari pagi-pagi sudah menggerutu, dari pagi-pagi sudah mengkritik pasangannya, dari pagi-pagi sudah ngomong nggak enak dengan pasangannya gitu ya. Itu mestinya kalau kita bangun pagi itu ya yang kita ucapkan itu salam, yang Assalamualaikum sayang, Assalamualaikum, selamat pagi gitu kan kepada pasangan kita, mendoakan kebaikannya. Ayo kita bangun, ayo kita ibadah gitu ya. Bukan langsung bangun pagi sudah mengkritik, bangun pagi sudah mencela, bangun pagi sudah ngomong yang jelek-jelek, itu permulaan yang kasar. Itu hal yang harus dihindari. Kemudian kata Gottman,
hindarilah 4 pemisah jarak, ya. 4 pemisah jarak. Jadi 4 pemisah jarak itu apa? Kata John Gottman, nanti Bapak Ibu boleh cek di Gottman Institute ya. Di Gottman Institute itu ada hal yang menjadi pemisah jarak yang digambarkan oleh Gottman itu sebagai 4 penunggang kuda, ya. 4 pemisah jarak antara suami dan istri itu apa? Nomor 1, banyak mencela. Nomor 2, banyak mengkritik. Nomor 3, menyalahkan pasangan. Nomor 4, membangun benteng. Itu 4 pemisah jarak. Jadi banyak mengkritik, banyak mencela, banyak menyalahkan pasangan, dan membangun benteng. Ini tips praktis ya. Ya, kalau yang basic-basic sudah saya sampaikan di depan tadi. Ini tips praktisnya. Jadi kata Gottman, kritikan itu buruk ya antara suami dan istri. Kritikan itu jelek, kritikan itu buruk gitu. Makanya suami istri yang sering melontarkan kritikan itu menimbulkan jarak, memisahkan di antara mereka. Jadi antara suami dan istri itu kemudian menjadi tidak nyaman karena mereka berjarak. Jadi kalau ada seorang istri yang mengatakan, lah ayah itu nggak mau dikritik, lah memang kritik itu jelek gitu ya. Kritik itu memang jelek, jadi makanya jangan suka mengkritik, karena kritik itu jelek. Itu 4 pemisah jarak itu ya. Jadi tadi nomor 1 banyak mengkritik itu ya. Nomor 2-nya apa? Nomor 2-nya adalah banyak mencela. Kalau mencela itu sudah langsung mengarah kepada hal-hal yang sifatnya pribadi, dasar pemalas, dasar bodoh dan seterusnya gitu ya. Nah itu mencela. Lalu menyalahkan pasangan. Ini salah kamu, ini salah kamu. Jadi tidak ada yang merasa dirinya bersalah, selalu menyalahkan pada pasangan. Lalu yang disebut dengan membangun benteng itu artinya dia itu menegaskan pada pasangannya, aku itu memang kayak begini nih, aku nggak bisa berubah gitu ya. Jadi ketika mereka berantem itu kemudian menunjukkan bahwa aku ya seperti ini gitu, terimalah aku ya seperti ini gitu, nggak mau berubah gitu ya. Itu namanya membangun benteng. Nah, itu namanya 4 pemisah jarak. Sesuatu yang apabila dimiliki oleh suami dan istri membuat mereka itu nggak lekat. Tadi kan harusnya ada kelekatan gitu ya. Relasinya itu kan relasi kelekatan antara suami dan istri. Tetapi kalau antara suami dan istri itu banyak kritik, banyak mencela, banyak menyalahkan pasangan, dan membangun benteng, maka pasti mereka tidak lekat satu dengan yang lainnya. Mereka akan berjarak satu dengan yang lainnya. Kemudian tips yang ketiga dari John Gottman adalah jangan biarkan banjir emosi. Apa yang dimaksud dengan banjir emosi? Jadi begini teman-teman sekalian. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita itu sudah terbiasa dengan permulaan yang kasar gitu ya. Tiap ngobrol itu obrolannya diawali dengan kritikan, dengan celaan. Oh kamu dari dulu selalu begitu, itu nggak enak kayak begitu itu. Itu sudah akan menimbulkan jarak. Begitu istri ngajak ngobrol suami tapi langsung kamu dari dulu selalu begitu, selalu menyerang suaminya. Suami setiap ngobrol dengan istrinya selalu menjelekkan istrinya. Maka itu permulaan yang kasar, permulaan yang jelek. Ditambah dengan kebiasaan mengkritik, mencela, menyalahkan pasangan, dan membangun benteng. Pemisah jarak terbentang di antara mereka. Maka setiap kali interaksi yang muncul adalah banjir emosi negatif. Jadi setiap kali ngobrol salah paham, kemudian marah-marah, lalu kemudian menjadi saling emosi satu dengan yang lainnya, berantem satu dengan yang lainnya. Jadi sahabat sekalian, dalam diri manusia dewasa itu kita punya kemampuan namanya regulasi emosi. Ya, kenapa menikah itu hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa? Karena hanya orang dewasa yang memiliki kemampuan untuk melakukan regulasi emosi. Kalau kita punya regulasi emosi itu, maka kita bisa mengatur, ya, bisa mengatur emosi apa yang kita izinkan untuk membanjiri diri kita. Emosi mana yang bisa kita izinkan untuk membanjiri diri kita? Apakah emosi positif atau emosi negatif? Kita bisa memilih kok. Setiap orang punya emosi negatif, punya emosi positif. Tetapi kita bisa memilihnya. Mana yang kita izinkan untuk membanjiri diri kita. Kalau kita izinkan emosi negatif membanjiri diri kita, maka interaksi dengan pasangan akan selalu bermasalah, selalu berantem gitu. Tapi kalau kita hanya mengizinkan emosi positif saja yang membanjiri diri kita, maka kita akan menjadi lebih berdamai, lebih nyaman dengan pasangan gitu, karena yang membanjiri diri kita adalah emosi-emosi yang positif saja. Kemudian tips yang keempat dari Gottman adalah jangan merawat kenangan buruk. Apa yang dimaksud dengan merawat kenangan buruk? Tadi saya ceritakan kebiasaan otak manusia itu ya, teflon dan velcro. Velcro terhadap yang jelek-jelek, teflon terhadap yang baik-baik. Jadi
kebiasaan orang itu velcro dengan yang buruk-buruk, itu yang disebut dengan merawat kenangan buruk. Jadi akhirnya kemudian orang itu misalnya seorang suami, dia mengingat terus hal-hal yang negatif dari istrinya, kekurangan-kekurangan istrinya. Dulu pernah dia begini, dulu. Jadi ingatan-ingatan masa lalu, keburukan-keburukan itu mendominasi. Seorang istri yang selalu berpikiran negatif kepada suaminya. Dulu dia begini. Jadi semua yang buruk-buruk dari suaminya itu mendominasi. Seakan-akan suami itu nggak ada kebaikan sama sekali. Nah, pada titik seperti ini yang kadang-kadang muncul ketidakadilan ketika dia nanti berinteraksi dengan orang lain. Contoh misalnya ya, seorang suami teman kerjanya itu baik-baik saja, tidak kayak istrinya gitu ya. Nah, ini yang saya katakan tidak adil. Kenapa tidak adil? Kalau ketemu istri, itu interaksi yang penuh interaksinya. Sehari semalam ketemu dengan istrinya itu. Sementara ketika teman kerja, itu hanya ketemu sesaat pada saat bekerja itu. Sehingga dia ngelihat yang baik-baik saja dari teman kerjanya itu. Dia tidak ngelihat hariannya. Dia tidak berinteraksi hariannya kayak apa gitu. Sehingga dia bandingin antara seseorang yang dia ketemu terus-menerus di rumahnya dengan orang yang ketemu hanya di jam-jam formal saja. Suasananya sangat berbeda. Jadi menjadi nggak adil. Wah, ternyata istriku nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan teman kerjaku ini. Sama dengan seorang perempuan yang menemukan kekurangan, kelemahan pada suaminya, lalu dia bandingin dengan teman kerjanya, laki-laki. Oh, ternyata suamiku itu sangat jahat dibandingkan temanku kerja ini baik banget. Yaitu karena dia membandingkan dengan cara yang tidak sebanding. Dengan suami, dia berinteraksi setiap saat. Dengan teman kerja, dia berarti berinteraksi hanya pada jam-jam kerja saja. Pada situasi di mana mereka itu memang sudah siap untuk bekerja di jam kerja itu. Jadi suasananya sangat berbeda untuk dibandingkan yang tidak sebanding. Nah, jadi sahabat sekalian, kebiasaan merawat kenangan buruk ini itu membuat gangguan untuk menjaga kehangatan keluarga kita. Suami istri menjadi tidak bisa menjaga dan merawat kehangatan keluarga mereka karena selalu teringat oleh kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh pasangannya di masa-masa lalu itu. Nah, inilah yang harus kita hindarkan. Demikian sobatku sekalian, sebagai pengantar dalam kesempatan kali ini, masih ada waktu untuk kita diskusikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Kita teruskan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmu baru bagi kami Pak Cah. Dan tips-tips yang tentunya sangat bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, luar biasa Pak Cah. Baik, Pak Cah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Ya, mari, kami persilakan kepada ayah bunda yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand supaya kami bisa open mic. Ayah bunda di sana, silakan ayah bunda yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand. Atau mungkin ayah bunda juga bisa bertanya melalui chat Zoom. Alhamdulillah ini sudah ada yang masuk. Kami bacakan, Pak Cah. Maka. Dari Safitri Kusuma Wardani, Mama Dava, bertanya begini Pak Cah, bagaimana cara membuat suami mau bersama-sama mendengarkan ceramah, parenting dan ilmu-ilmu mendidik anak? Mohon petunjuk dan ilmunya agar bisa terbina keluarga sakinah mawaddah warahmah, mempraktikkan bagaimana cara mendidik anak yang baik. Monggo, silakan Pak Cah. Oke, baik sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT. Pada dasarnya berkomunikasi, berinteraksi antara suami istri itu memang bukan hanya ilmu, tetapi juga seni dan keterampilan. Jadi ada sisi ilmu pengetahuan bahwa kita perlu ngerti ilmunya gitu ya, bagaimana cara kita berkomunikasi. Tapi juga ada nilai seni, di mana seni ini kita perlu untuk mempelajari dari interaksi sehari-hari kita. Bagaimana kita berseni-seni dalam interaksi dengan pasangan kita. Kayak misalnya contoh seni itu begini. Kapan komunikasi yang tepat gitu ya? Kapan waktunya? Kapan suasananya? Itu kan berseni-seni ya. Bagaimana kita bisa menemukan suasana yang paling nyaman dalam komunikasi itu. Kemudian yang berikutnya adalah juga keterampilan. Bagaimana kita praktek sehari-hari sampai menimbulkan satu suasana keterampilan. Nah, sahabat sekalian, salah satu ilmu yang perlu kita pahami dalam komunikasi itu memahami
kebiasaan-kebiasaan yang lazim pada laki-laki maupun pada perempuan. Ini sudah sangat banyak yang membahas ya, seperti misalnya John Gray. Dr. John Gray itu di bukunya Mars Venus itu sudah sangat banyak ya menyampaikan tentang apa kecenderungan umumnya laki-laki dan kecenderungan umumnya perempuan. Kemudian tadi saya juga sampaikan rujukan diantaranya John Gottman itu juga banyak membahas itu. Lalu ada lagi yang juga bicara secara populer tentang perbedaan umumnya laki-laki dan perempuan, itu adalah Ellen dan Barbara Pease dalam sangat banyak bukunya. Nah, jadi sangat banyak buku-buku yang bisa kita pelajari secara populer untuk memahami seperti apa umumnya laki-laki dan perempuan dalam corak mereka itu berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, sahabat sekalian, di dalam kita memahami perbedaan-perbedaan umum laki-laki dan perempuan itu disampaikan oleh John Gray misalnya, perbedaan Mars dan Venus itu diantaranya orang Mars, laki-laki itu ya, itu menganggap penting keahlian, itu ungkapannya John Gray. Jadi umumnya makhluk Mars, umumnya laki-laki itu menganggap penting keahlian. Sedangkan umumnya makhluk Venus, umumnya perempuan, itu menganggap penting kebersamaan. Jadi beda banget antara laki-laki dan perempuan. Bagi kaum perempuan, pengennya itu bareng-bareng, seperti contoh pertanyaan ini tadi ya. Pertanyaan seperti ini itu munculnya dari ibu-ibu, dari perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu menganggap penting kebersamaan. Bagaimana caranya mengajak suami bersama-sama mendengarkan ceramah parenting dan ilmu-ilmu mendidik anak gitu kan. Ini kan keinginan umumnya kaum perempuan. Pengennya belajar bareng-bareng karena perempuan itu menganggap penting kebersamaan. Sedangkan kaum laki-laki itu menganggap penting keahlian. Jadi bagi dia proses itu tidak harus bareng-bareng. Kenapa kita harus belajar bareng-bareng gitu? Yang penting kamu belajar, aku juga belajar kok. Kamu belajar, aku juga belajar kok gitu. Meskipun kita belajarnya tidak bareng gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang yang terjadi itu adalah ketika sang istri itu tidak memahami bahwa suaminya itu makhluk Mars yang menganggap penting keahlian. Itu konsekuensinya apa sih yang harus dipahami oleh para istri? Ketika makhluk Mars itu menganggap penting keahlian, itu artinya apa? Ketika berkomunikasi, berinteraksi dengan suami, dengan laki-laki yang makhluk Mars itu jangan menggunakan kosakata yang bisa menyinggung perasaan keahliannya, ya. Jadi ketika ini kan pertanyaan tadi gimana caranya mengajak suami bareng-bareng belajar, misalnya gitu ya, agar dapat ilmu parenting bareng-bareng itu. Itu kalau cara ngajaknya itu menggunakan kosakata yang bisa menyinggung perasaan keahliannya, pasti nggak mau, ya, pasti nggak mau. Contohnya apa? Misalnya gini, Bang, ayo dong kita belajar, itu ada seminar parenting tuh yang dilakukan oleh, yang diselenggarakan oleh Sekolah Rodotul Jannah, ayo kita belajar bareng-bareng yuk gitu ya. Nah, kalau misalnya cara ngajaknya begitu, kemudian disertai dengan kata-kata ya biar kita ngerti Bang, ilmu parenting kan penting untuk kita semuanya, biar kita ngerti Bang. Kata-kata biar kita ngerti itu ya, itu bagi kaum laki-laki itu berarti dirinya dituduh nggak tahu gitu ya. Padahal laki-laki itu menganggap penting keahlian. Oh berarti kamu kira aku nggak tahu ya? Aku sudah tahu. Nah itu laki-laki ya. Jadi kalau diajak belajar dengan ungkapan biar kita ngerti Bang. Loh kamu kira aku nggak ngerti? Aku sudah ngerti gitu. Itulah egonya laki-laki yang menganggap penting keahlian. Makanya kalau kita ingin mengajak dia belajar, jangan menjadikan dirinya sebagai objek pembelajaran. Bang, kamu itu kan nggak pernah belajar parenting. Aku kan sudah sering belajar parenting. Biar kamu itu juga tahu, Bang. Kamu kan nggak ngerti itu lah, apalagi dikatakan tidak ngerti gitu ya. Itu tambah tersinggung dirinya. Kamu kira aku nggak tahu gitu. Jadi laki-laki itu yang dikatakan sebagai makhluk yang menganggap penting keahlian itu ya, itu dia tuh nggak mau dikatakan sebagai tidak tahu. Meskipun dirinya benar-benar tidak tahu. Ya, jadi suami Anda itu tidak mau dikatakan sebagai tidak tahu, meskipun dia betul-betul nggak tahu. Tapi kalau sampai Anda mengatakan kamu nggak tahu, itu tersinggung dirinya. Kenapa? Karena menyinggung perasaan keahliannya. Jadi gunakan kosakata yang tidak menyinggung, tidak melukai perasaan keahliannya. Penting ya bagi Anda berlatih kosakata kayak begitu. Gimana caranya? Kalau ingin mengajak belajar kan contoh yang paling gampang gini, Bang, ayo kita belajar parenting tuh, ada webinar parenting. Rodotul Jannah memfasilitasi kita supaya kita belajar parenting bareng-bareng. Ayo Bang, biar kamu tahu, kamu nggak tahu kan? Lah itu kan itu menuduh dirinya nggak tahu, melukai perasaan keahliannya. Dia pasti akan menolak, enggak, aku ada acara, aku nggak bisa dan seterusnya. Karena dianggap nggak tahu, nggak mau dia dianggap nggak tahu.
maka jadikan dia sebagai subjek, bukan sebagai objek. Bilang begini, kebutuhannya itu kebutuhan Anda gitu. Ini kan babnya itu apa sih? Babnya itu kan babnya Anda pengen mengajak dia kan? Jadi gimana? Babnya itu kan Anda pengen mengajak suami, itu kan? Oleh karena itu perlu berseni-seni agar bisa mengajak dia gitu kan? Nah, salah satu seninya itu adalah ketika kita letakkan dia sebagai orang yang mengerti, bukan sebagai orang yang tidak mengerti. Bang, selama ini kan kita sudah banyak belajar, Abang juga sudah hebat, banyak banget pengetahuan Abang tentang parenting gitu Bang. Cuma aku itu kalau belajar sendirian Bang, aku itu sering kali nggak bisa utuh menangkapnya. Tolong Bang ya, nanti temani aku, biar nanti Abang itu yang bisa menangkap lebih utuh dari materi-materi itu nanti bisa menyampaikan ulang kepada aku. Aku itu nggak bisa, aku sering terhambat kalau memahami materi-materi dalam webinar itu nanti aku nggak utuh penangkapanku. Nanti kalau Abang ikut, bareng-bareng ikut, nanti Abang bisa ngajari aku. Nah jadi tidak meletakkan dia sebagai orang yang tidak tahu, tapi meletakkan dia sebagai orang yang tahu, gitu. Jadi itulah salah satu ciri dari makhluk Mars yang menganggap penting keahlian. Kalau bagi kaum perempuan itu ya, yang paling penting kebersamaan. Makanya majelis talim ibu-ibu jauh lebih berkembang daripada majelis talim bapak-bapak. Seminar parenting lebih banyak dihadiri ibu-ibu daripada bapak-bapak. Pertemuan-pertemuan orang tua wali murid lebih banyak dihadiri ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kenapa? Perempuan menganggap penting kebersamaan. Ngumpul bareng bagi kaum perempuan itu penting dan dinikmati oleh kaum perempuan. Kaum laki-laki setiap kali diundang itu akan bertanya, ada apa di sana? Nanti ngapain di sana? Pertemuan apa itu? Tujuannya apa? Kebanyakan pertanyaan. Ujung-ujungnya aku nggak bisa gitu ya. Udah telanjur banyak ngomong, ternyata nggak bisa juga gitu. Jadi kalau kita perhatikan, laki-laki itu menganggap penting keahlian. Cara istri untuk mengajak agar suami itu mau belajar adalah dengan jalan dia meletakkan tidak sebagai objek pembelajaran, tapi sebagai subjeknya. Jadi yang belajar Anda, tapi aku butuh teman, tolong temani aku ya Bang, agar aku lebih optimal, aku nanti itu nggak bisa mengambil pelajaran dengan utuh kalau aku sendirian, nanti kamu Abang yang akan menyampaikan kepada aku. Jadi dia sebagai subjek yang akan melakukan satu tindakan tertentu. Itu diantara seni dan caranya gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau kita tahu ngerti caranya ya ibu-ibu, kalau ngerti caranya itu laki-laki itu akan sangat mudah untuk diajak sesuai dengan apa maunya istri itu. Asalkan ngerti caranya gitu. Jadi masing-masing Anda nanti akan bisa menemukan sisi mana yang dengan cara itu Anda nanti akan bisa mengajak suami Anda. Kalau prinsip umumnya dikatakan oleh Dave Maurer ya, seorang terapis keluarga. Dave Maurer ini mengatakan begini, kalau Anda berhasil membahagiakan suami Anda, maka suami Anda akan bersedia memberikan apapun yang Anda minta, bahkan lebih daripada apa yang Anda minta. Kalau Anda mampu membahagiakan suami Anda, maka suami Anda itu akan mau melakukan tindakan apapun yang Anda inginkan, bahkan lebih daripada apa yang Anda inginkan. Jadi kuncinya apa? Anda mampu membahagiakan dirinya. Kalau dia sudah bahagia bersama dengan Anda ngajak apa aja dia mau gitu ya. Suami Anda itu, jadi kalau ada orang mengatakan bisa menaklukkan hati suaminya, gitu, bisa menundukkan suaminya gitu ya, tanpa suaminya merasa terkalahkan. Jadi Anda bisa menang ya dalam tanda petik terhadap suami Anda, menundukkan hatinya, menundukkan jiwanya tanpa dia merasa terkalahkan. Pada titik seperti itu, Anda mau apa saja, itu suami Anda akan support gitu ya. Nah kira-kira begitu. Jadi kita perlu belajar bersama-sama bagaimana caranya untuk bisa memahami dan kalau dalam contoh ini tadi ya, mengajak suami itu ya dengan cara-cara yang sesuai dengan karakter umumnya laki-laki ya, jangan menyinggung perasaan keahliannya. Demikian, kalau ada yang lainnya maka dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Jah. Intinya kembali pada kodratnya antara laki-laki dan perempuan, begitu ya Pak Jah? Ya. Diungkapkan dengan seni, begitu ya Pak Jah? Ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bunda Naura, kelas 6F. Kami bacakan, Pak Jah. Ada dua pertanyaan di sini langsung disampaikan oleh Bunda Naura. Yang pertama, bagaimana dengan hukum bahwa istri tidak boleh menolak jika suami meminta hubungan suami istri dan berdosa jika menolak dalam kondisi apapun? Apa bersifat mutlak tanpa ada keringanan kepada pihak istri? Itu yang pertama, Pak Jah. Yang kedua,
bagaimana penjelasan detail tentang kepemimpinan suami yang benar dan penuh kasih sayang? Jika terjadi perbedaan pendapat, apa karena status sebagai pemimpin, maka pendapat suami yang harus digunakan? Bagaimana ini Pak Jah? Monggo. Baik, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi relasi antara suami dan istri tadi salah satunya itu kan relasi kelekatan ya. Hunna libasulakum wantum libasulahun. Jadi tidak saling menyusahkan, tidak saling menyesakkan gitu antara suami dan istri itu. Hubungannya apa kalau dengan pertanyaan tadi? Jadi sahabat sekalian tadi kan ditanyakan, kan ada nas bahwa seorang istri itu nggak boleh menolak permintaan suami. Itu coba dipahami dengan cara paham yang luas, biar tidak sempit ya. Pertama, pahami bahwa hadis-hadis seperti itu sebetulnya sedang memberitahu kepada kita bahwa ada perbedaan sifat seksual laki-laki dan perempuan. Saya ulangi, ada perbedaan sifat seksual antara laki-laki dan perempuan. Sifat seksualnya laki-laki itu meledak-ledak. Jadi sifat seksualnya laki-laki itu dia itu datang dengan spontan, kemudian dia membutuhkan penyaluran itu dengan sesaat gitu ya. Jadi begitu dia pengen itu harus sekarang gitu ya. Jadi tidak terjadwal gitu kalau laki-laki itu ya. Tipe seksualnya laki-laki itu dia spontanitas, kemudian meledak-ledak sifatnya itu. Nah sedangkan sifat seksual perempuan itu berangsur-angsur, pelan-pelan gitu. Dia nggak bisa kayak model laki-laki bahwa kemudian dia dalam waktu yang singkat lalu kemudian tiba-tiba dia bisa memiliki keinginan seksual gitu. Tapi kalau perempuan itu butuh berangsur-angsur. Nah artinya apa? Karena laki-laki itu punya sifat seksual yang meledak-ledak itu memang berbahaya bagi laki-laki ketika tidak tersalurkan pada waktu itu. Misalnya ya, seorang suami lagi punya keinginan libido seksualnya. Dia ingin melepaskan hajat seksualnya itu. Lalu istrinya menolak, itu bahaya bagi laki-laki itu. Nah itu jadi kita pahami dulu bahwa hadis ini sebetulnya sedang memberitahu kepada kita perbedaan sifat seksual laki-laki dan perempuan. Itu kita pahami dulu di sisi itu. Sehingga artinya apa? Antara suami dan istri itu perlu untuk menemukan titik keseimbangan atau titik adaptif, titik adaptasi yang paling nyaman ya. Bagaimana cara dan kapan waktunya yang saling nyaman di antara mereka berdua. Sehingga antara suami dan istri itu tercapai satu titik kenyamanan di dalam proses atau dalam aktivitas pemuasan kebutuhan-kebutuhan seksualitas antara mereka berdua. Nah itu dipahami dari sisi ini dulu ya. Sehingga tidak dipahami secara sempit bahwa kemudian seakan-akan laki-laki itu berhak untuk berlaku semena-mena, dia mau kapan saja. Bukan seperti itu. Karena relasi di antara mereka adalah relasi kelekatan antara suami dan istri itu. Kemudian kita pahami berikutnya bahwa apabila suami dan istri itu sudah berada dalam situasi kesejiwaan yang baik di antara mereka, maka suami dan istri itu saling bisa mengontrol dan saling bisa mengerti satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi hal yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan dari pasangan. Tadi saya katakan ada relasi yang melegakan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ada kata-kata bil ma'ruf. Jadi interaksinya itu interaksi yang melegakan. Misalnya termasuk dalam konteks seksual, itu harus bil ma'ruf, ya. Tidak semena-mena gitu. Makanya contoh interaksi semena-mena itu apa? Misalnya contohnya begini. Sang suami itu mengerti bahwa istrinya itu sedang capek, istrinya lagi lelah, istrinya lagi pulang perjalanan jauh atau habis melaksanakan tindakan atau kegiatan yang sangat melelahkan dirinya gitu. Tahu dia istrinya itu capek gitu. Lalu kemudian dia sengaja ya ngajak istrinya itu, yang nanti dia tahu bahwa istrinya akan menolak karena istrinya sedang kecapean. Nah, jadi kadang-kadang ada apa ya? Relasi suami istri itu ya, itu yang malah suami itu mengatakan, oh biar kamu dilaknat malaikat, kamu mesti nanti menolak, kamu biar dilaknat malaikat. Loh, jadi harusnya seorang relasi suami istri itu ya, karena sang suami itu mengetahui seandainya istrinya menolak itu nanti akan dilaknat malaikat, maka jadikan Anda itu sebagai suami yang tidak menyebabkan istri Anda dilaknat malaikat. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ketika Anda sebagai suami itu tahu ya, karena Anda tahu bahwa kalau istri Anda menolak itu nanti akan menimbulkan dia dilaknat malaikat, maka jangan sampai Anda sebagai suami itu menyebabkan istri Anda terjerumus dilaknat malaikat. Jadi oleh karena itu suami
itu perlu mengerti kapan saatnya dia mengajak, dalam situasi apa dia mengajak. Supaya apa? Supaya istrinya itu dia siap untuk diajak dan pada akhirnya tidak menolak karena dia bisa menikmatinya. Jadi sahabat sekalian, kalau kita perhatikan, kalau seorang suami itu sudah pandai mengetahui kondisi-kondisi istrinya itu ya, maka dia tahu kok kapan istrinya itu siap untuk diajak. Bagaimana caranya agar istrinya itu siap untuk diajak? Bagaimana prolog-prolognya agar istrinya itu siap untuk diajak? Sehingga tidak menimbulkan bahwa istrinya itu akan menolak. Coba kalau ditanyakan pada para istri ya, kalau misalnya kita ketemu para istri, tanyakan pada para istri. Apa sebabnya istri itu menolak hubungan dengan suami? Coba apa sebabnya? Pasti ada reasonnya. Gak mungkin dong kalau nggak ada reasonnya. Bahwa tiba-tiba aku lagi nggak mau gitu. Kan nggak mungkin kalau gitu-gitu doang. Pasti ada alasannya. Ada alasan-alasan yang sangat basic, contohnya begini, selama ini merasa terdolimi, selama ini merasa tersakiti, selama ini merasa dipermainkan oleh suaminya, diperlakukan dengan tidak baik oleh suaminya gitu ya, sehingga sudah berada dalam situasi ketidaknyamanan dalam masa yang panjang. Nah contohnya, kalau misalnya ada seorang istri yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari suaminya, mendapatkan KDRT dari suaminya, tidak dihargai oleh suaminya, tidak dipahami oleh suaminya, bahkan kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari suaminya, wajar dong kalau kemudian dia itu tidak mau karena dia takut sama suaminya, dia ngeri sama suaminya. Itu contoh. Contoh lainnya, yang ini juga contoh mengapa ada perempuan menolak itu ya. Misalnya, seorang suami yang kedapatan melakukan perselingkuhan, bahkan bukan hanya sekali perselingkuhan, tapi berkali-kali perselingkuhan misalnya. Lalu si suami ini ya, itu kan dia, mohon maaf, perselingkuhannya sudah sampai level perzinahan. Nah, seorang istri yang kebayang dan dia ngerti bahwa suaminya itu melakukan perzinahan dengan perempuan lainnya, itu jijik untuk berhubungan dengan suaminya. Mengapa dia menolak hubungan dengan suaminya? Karena dia jijik ngelihat suaminya itu berselingkuh dengan banyak perempuan. Jadi pasti ada alasannya mengapa ada perempuan itu yang menolak hubungan dengan suaminya. Yang lainnya itu alasan-alasan yang lebih teknis, misalnya kecapean, kelelahan, atau sakit, dan seterusnya gitu ya. Nah jadi oleh karena itu, hadis ini jangan dibawa oleh laki-laki dalam rangka untuk menekan istrinya agar selalu bisa melayani dirinya. Tapi hadis ini dipakai oleh suami agar dia itu bisa mengkondisikan istrinya itu jangan sampai dilanat oleh malaikat. Hadisnya itu sama hadisnya. Tapi bagaimana kita menggunakannya? Jadi kalau kita tahu bahwa seorang istri yang menolak ajakan suaminya untuk hubungan suami istri, dia dilanat malaikat sampai pagi, jangan sampai sang suami itu ya menyebabkan istrinya terlanat oleh malaikat. Ya, jadi artinya apa? Sang suami harus berusaha mengkondisikan agar ketika memang dia sedang ingin mengajak istrinya dalam situasi yang siap, istrinya dalam situasi yang nyaman, istrinya berada dalam situasi yang happy untuk diajak. Nah kalau seperti itu maka tidak terjadi lanatnya malaikat. Jadi kadang sahabatku sekalian, satu hadis bisa digunakan untuk kepentingan yang beragam. Nah jangan menggunakannya untuk kepentingan menekan. Sama seperti saya sering sampaikan begini. Misalnya ya, kita tahu ada hadis Nabi SAW. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Barang siapa, fal yukrim doifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim doifah. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi hadis ini, itu menurut Anda, itu dipegang oleh siapa? Ya, hadis ini harusnya dipegang oleh siapa? Oleh tamu atau oleh tuan rumah? Menurut Anda, hadis ini harusnya dipegang oleh tamu atau tuan rumah? Misalnya gini, ada seorang bertamu ke rumah temannya gitu ya. Si A bertamu ke rumah si B gitu. Si A sebagai tamu gitu. Dia ngobrol sebagai tamu di situ. 1 jam ngobrol, nggak ada suguhan apa-apa gitu ya. Nggak ada teh lewat, nggak ada snack lewat gitu ya. Ngobrol doang ya, nggak ada apa-apanya gitu. Lalu kemudian si tamu ini, dia bilang sama temannya, ada loh hadis Nabi SAW, hadisnya sahih. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Aku sudah bertamu 1 jam di sini dan kamu nggak memberikan apapun kepada aku. Kamu tidak melaksanakan sunnah Nabi. Jadi dia menjadikan hadis ini sebagai alat untuk menekan tuan rumah. Aku kan harus dihormati. Jadi kalau hadis ini dibawa oleh tamu, itu nanti jadinya alat untuk menekan tuan rumah.
Mestinya hadis ini dibawa oleh tuan rumah supaya dia bisa memuliakan tamunya. Jangan digunakan sebagai ancaman, ya. Jadi kalau saya sebagai tuan rumah, kemudian ada tamu saya, maka kemudian saya mengingat hadis ini bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu. Oh, aku punya tamu, aku harus memuliakannya. Aku suguhi dia, aku berikan snack kepadanya, aku berikan minuman kepadanya. Kalau Nabi Ibrahim, wajah Abi Ijlin Hanith, ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim kedatangan tamu itu dalam dalam Quran dinyatakan Nabi Ibrahim kedatangan tamu laki-laki, lalu dia masuk ke dalam, ya, ketemu istrinya, lagi itu membawa Ijlin Hanith. Ijlin Hanith itu apa? Daging sapi panggang. Wow, keren toh. Jadi Nabi Ibrahim itu siap dengan daging sapi panggang yang dihadirkan kepada tamunya. Itu contoh bagaimana memuliakan tamu. Tapi ini jangan digunakan untuk menekan tuan rumah. Jadi hadis itu harusnya dibawa oleh tamu supaya kalau ada dibawa oleh tuan rumah supaya kalau ada tamu nanti dia mudah untuk memuliakan tamunya. Sama dengan ketika hadis, ya, apabila ada seorang perempuan yang menolak ajakan suaminya, ya, maka dia dilanat oleh malaikat sampai malam. Itu jangan dibawa oleh laki-laki untuk menekan istrinya. Ini loh hadisnya, kamu nanti dilanat malaikat. Loh, itu namanya untuk menekan. Hadis ini digunakan untuk apa? Pertama, bagi laki-laki, gunakan agar Anda mengkondisikan istri Anda supaya istri Anda tidak dilanat oleh malaikat. Kalau bagi perempuan, hadis itu digunakan dalam rangka agar memudahkan bagi dirinya untuk bersiap dan kemudian bisa melayani suami sebaik-baiknya. Jadi tidak dalam rangka digunakan untuk kepentingan tekan-menekan atau ancam-mengancam di antara mereka. Begitu, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz bisa langsung bertatap muka lewat Zoom. Sebelumnya saya aktif mengikuti tausiah Ustaz di media sosial. Masya Allah. Ustaz. Ya Ustaz, terima kasih atas waktunya ini. Terkait materi pada hari ini Ustaz, saya mohon apa istilahnya, tips dan trik ya Ustaz terkait menjadi ayah yang hebat di keluarga. Oh, iya, iya. Tadi sudah dijelaskan karakter ayah, karakter seorang ibu, terus gimana pendekatan dengan anak juga. Dan sekian banyak yang materi yang Ustaz sampaikan tadi. Kira-kira ada enggak Ustaz tips sederhana atau trik yang sederhana gimana muncul kehangatan seorang ayah hadir dalam suatu rumah tangga, dalam suatu keluarga, sehingga sosok ayah ini bukan hanya hebat karena mampu memberikan finansial kepada keluarga, tapi hebat sebagai seorang ayah yang memberikan kehangatan dan dirindukan kehadirannya setiap saat, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke. Ya, baik Mas Fauzi, Masya Allah ya, bagus banget pertanyaannya. Ini mewakili para ayah ya, termasuk saya juga ayah yang harus berusaha untuk menjadi sosok yang hebat di mata anak-anak agar mereka itu menjadikan ayah sebagai panutan. Sebelum saya jawab ke sana, sudah sangat banyak studi ya sahabatku sekalian tentang bagaimana peran ayah itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Sejak dari anak masih balita, masih bayi, balita, sampai dia menjadi anak-anak, sampai remaja, sampai dewasa. Sosok ayah itu sesuatu yang ternyata sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan jiwa si anak dengan kehadirannya itu. Nah, kalau kita lihat ajaran Islam secara utuh, maka kalau kita ingin mendesain ya diri kita, terutama ini untuk teman-teman kita yang belum nikah nih ya, atau nantinya kita desain anak-anak kita ya, kalau Pak Fauzi punya anak laki-laki gitu, nah kita desain anak kita ya, supaya nantinya dia menjadi ayah yang hebat. Mungkin kita ini kurang terdesain oleh orang tua kita dulu ya, nah kita harus mendesain anak kita. Jadi kita ini menjadi ayah yang biasa-biasa aja. Saya atau generasi-generasi saya ini dulunya tidak didesain dengan hebat oleh orang tuanya. Nah sekarang kita desain anak-anak kita itu agar nanti mereka menjadi anak yang hebat. Bagaimana caranya? Di antaranya kalau kita kembali kepada ajaran-ajaran Islam itu misalnya seperti ini. Ketika proses pemilihan jodoh itu sebetulnya sudah bagian dari proses untuk mendesain diri kita sebagai ayah yang hebat. Kok bisa? Iya bisa banget, karena ketika kita memilih jodoh ya, misalnya kita bayangkan anak laki-laki kita
nantinya dia memilih jodoh gitu, maka ketika dia memilih jodoh itu sebetulnya dia sedang memilihkan calon ibu bagi calon anak-anaknya nanti. Jadi laki-laki itu ketika memilih calon istri itu sebetulnya dia sedang memilihkan calon ibu bagi calon anak-anaknya nanti. Sehingga dari awal sejak sebelum menikah itu dia sudah mendesain diri bahwa aku nanti akan memimpin istriku, aku nanti akan memimpin anakku, dan aku perlu mencari sosok partner yang bisa dipimpin, menjadi sosok partner yang bisa diajak bekerja sama untuk mendesain anak kita. Sebab ada contoh seperti ini, teman-teman sekalian, ini ada cerita unik ya. Ada anak yang terlambat memahami kehebatan ayahnya. Ada anak yang terlambat mengagumi ayahnya, ya, anak yang terlambat mengagumi ayahnya. Kenapa demikian? Karena selama ayahnya masih hidup, ibunya itu selalu cerita yang jelek tentang ayahnya. Lihat tuh ayah kamu itu orangnya tidur terus, orangnya malas-malasan, jarang ke masjid, jarang ibadah, dia cuma seneng-seneng aja kegiatannya. Jadi jelek-jelekan suaminya. Sehingga di mata anaknya, ayahnya itu ya Allah, ayah itu sering dikritik sama ibu karena ini karena itu gitu ya. Jadi tidak tumbuh penghormatan kepada ayahnya. Karena selama ayahnya masih hidup itu, narasi ibunya tentang ayahnya itu negatif. Nah setelah si ayah ini meninggal, ibunya itu cerita kepada anak-anaknya, nak, ayahmu itu hebat, dia itu luar biasa, sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Ketika dulu kami itu pengantin baru, ayahmu itu dengan segala kondisi ekonomi yang kurang, dia orang yang pekerja keras, dia banting tulang demi menghidupi rumah tangga kita. Kemudian ketika ibu sakit, waktu itu tidak punya kendaraan, digendong ibu itu sampai ke tempat dokter yang jauh. Ayah kamu betul-betul sosok laki-laki yang hebat. Setelah dapat cerita itu, sang anak baru tumbuh, ya Allah, rupa-rupanya ayahku itu sosok yang hebat, tapi sudah terlambat. Kenapa? Ayahnya sudah meninggal. Jadi tumbuh rasa hormat kepada ayahnya itu setelah ayahnya meninggal, gara-gara di masa ayahnya masih hidup, cerita sang ibu tentang ayahnya itu semuanya cerita yang jelek-jelek gitu ya. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi ya. Makanya kolaborasi, kalau misalnya sekarang ya, Mas Fauzi dengan istrinya menarasikan kepada anaknya betapa hebatnya ayah kamu, nak, betapa hebatnya ayah kamu, itu kita sedang mendidik anak kita agar kelak dia nanti akan memiliki tumbuh rasa penghormatan kepada ayahnya, dan nanti dia akan bisa tumbuh hebat ketika nanti kelak dia sudah menjadi ayah. Nah, jadi kalau kita perhatikan, memilih istri tadi itu sudah menjadi bagian yang utuh gitu ya. Kemudian setelah hidup dalam kehidupan sehari-hari, dia menjadi seorang laki-laki yang memerankan diri sebagai qawwam. Nah, ini saya jadi ingat pertanyaan kedua yang tadi saya lupa ya, mohon maaf, baru ingat sekarang. Jadi tadi pertanyaan keduanya adalah bagaimana sosok pemimpin itu. Jadi seperti apakah pemimpin ya dalam Islam, kalau suami sebagai pemimpin itu seperti apa. Jadi pemimpin yang penuh dengan kasih sayang tadi yang saya ceritakan itu ya, sahabat sekalian. Jadi kalau kita sudah hidup berumah tangga, suami itu memimpin dalam kehidupan sehari-hari, tentu dia dalam konteks memimpin itu ya, ketika mengambil keputusan-keputusan penting, dia perlu melibatkan istrinya. Misalnya ketika akan mengambil keputusan tertentu, misalnya contohnya anak kita nanti sekolah di mana, anak kita nanti SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA, itu diskusi, jangan diputuskan diri. Kemudian ketika misalnya keputusan-keputusan besar yang nantinya bisa berpengaruh terhadap keluarga, misalnya pekerjaannya pindah dan ternyata membawa serta semua anggota keluarganya, itu keputusan besar. Pindah itu bukan hal teknis ya, pindah hal yang sangat melelahkan. Pindah rumah, saya sudah pengalaman berkali-kali pindah karena waktu itu belum punya rumah sehingga harus ngontrak rumah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lainnya. Capek ya, pindah rumah ke rumah yang lain itu capek gitu. Itu kelihatan teknis urusannya, tapi dampaknya sangat luar biasa. Apalagi kalau pindah antar kota, antar pulau, karena pekerjaan suami misalnya gitu ya. Itu perlu dilibatkan sang istri untuk berbagai macam pengambilan keputusan. Nah contoh nih ya, bagaimana kemudian anak-anak mengetahui bahwa sang ayah itu tidak mengambil keputusan sendiri. Ayah adalah sosok yang pandai bermusyawarah, melibatkan istri, melibatkan ibu mereka di dalam mengambil keputusan. Sehingga keputusan ayah itu bukan keputusan personal dari dirinya, tetapi sudah disyurokan, dimusyawarahkan dengan ibu gitu ya. Ini contoh bagaimana ketika memimpin keluarga, kita tunjukkan pada anak kita mengambil keputusan dengan musyawarah.
Sebagai pemimpin kita bisa aja mengambil keputusan sendiri. Tetapi keputusan yang diambil sendiri itu nanti, itu bisa saja membuat tidak nyaman dari yang terlibat di dalam pengambilan keputusan itu. Misalnya istri nggak dilibatkan, anak ngerti, pokoknya semuanya tiba-tiba sudah jadi keputusan gitu aja gitu ya. Dan sehingga mereka tidak merasa terlibat di dalamnya. Itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada mereka. Lalu kemudian anak ayah itu ya, itu akan menjadi ayah yang hebat itu ketika dia berperan sejak dalam proses dari awalnya prekonsepsi. Misalnya, mohon maaf ya, kalau dalam Islam itu kenapa hubungan suami istri itu ada doanya? Karena kata Nabi SAW, apabila suami istri berhubungan dan tidak berdoa, maka itu nanti bisa ada intervensi setan ketika terjadi kehamilan. Jadi kalau suami istri itu berhubungan dengan doa, maka kalau Allah karuniakan hamil dari hubungan mereka itu, maka tidak ada intervensi setan dalam kehamilan itu. Tetapi kalau mereka itu berhubungan dan tidak ada doanya, maka ketika kemudian muncul anak, muncul kehamilan dari hubungan mereka, ada intervensi setan di dalamnya. Nah itu kan contoh ya, prekonsepsi sebelum ada kehamilan, itu sudah menjadi ayah yang hebat. Dengan jalan apa? Menitipkan sisi-sisi spiritualitas pada anak yang nanti bakal hadir. Kemudian setelah muncul kehamilan, dia ikut menjaga janin ya. Jadi dengan backup penuh terhadap kehamilan istrinya. Jadi si anak ini sudah mendapatkan bibit-bibit pengasuhan dengan ngerasa bahwa si ayah ikut terlibat dalam pengasuhan dirinya sejak dalam masa kandungan. Anaknya dalam kandungan belum tahu apa-apa, tapi ikut merasakan. Dari mana merasakannya? Ketika seorang istri selama hamilnya mendapatkan backup yang penuh dari suaminya, maka dia merasa happy. Sang istri merasa happy. Kenapa? Suaminya backup sepenuhnya. Nah, istri yang happy ini ngaruh kepada janin, ngaruh kepada anaknya. Nah, beda dengan istri yang dicuekin oleh suaminya. Dia hamil, kehamilan pertama, kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang dia merasa nggak nyaman karena kehamilan pertama itu gitu ya. Tetapi kemudian suaminya tampak cuek, tampak tidak peduli gitu. Itu ngaruh, apalagi ketika suaminya meninggalkan dirinya di masa dia hamil, stres, depresi. Ibu hamil depresi ngaruh kepada janinnya. Kemudian setelah anak itu lahir, ya kalau dalam tradisinya Imam Syafi'i, anak lahir diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri setelah kelahiran itu. Ini tradisinya Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Malik beda, Imam Malik tidak menganjurkannya. Bahkan kalau beberapa ulama mutakhirin menganggap itu sebagai hadisnya dhaif sehingga tidak boleh diamalkan. Tapi kalau kita pakai, kalau di Indonesia itu mayoritasnya Syafi'i ya. Kalau kita pakai perspektif Syafi'i, maka azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Itu sudah menimbulkan nilai-nilai kepahlawanan. Hebat ayahnya itu ya. Sejak lahir sudah disambut oleh ayahnya ya. Jadi ayahnya menunggui sang istri melahirkan, dipegangi tangannya, didoakan ya, dikuatkan. Setelah anaknya lahir, diurus oleh bidan, oleh dokter, oleh perawat gitu ya. Kemudian perawat ini menggunakan sarung tangan waktu ngurusi bayinya itu sampai bersih. Setelah bersih dikasihkan ke sang ayah, ayah menyambutnya tanpa sarung tangan, kulit ketemu kulit. Itu pertama kali bayi lahir di muka bumi itu disambut oleh kulit ayahnya. Pertama kali bayi lahir di muka bumi itu disambut oleh tangan ayahnya, kulit ayahnya. Karena kalau perawat, dokter semuanya pakai sarung tangan. Ayah tidak pakai sarung tangan, kulit ketemu kulit. Itu bonding yang luar biasa. Bahwa bonding yang sangat kuat diantaranya adalah bonding sentuhan kulit antara orang tua dengan ayah. Kalau ibu membondingnya sejak 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Lalu nanti 2 tahun akan menyusui, itu bonding dengan sendirinya. Sedangkan ayah harus sengaja membonding itu, menyambutnya ketika lahir. Dibisikkan kalimat azan di telinga kanan. Itu juga suara yang pertama kali terdengar oleh anaknya adalah suara ayahnya. Maka ketika mengazankan itu jangan pakai rekaman. Nah, ini rekaman azan dari Mekah. Ini kamu dengerin, suaranya bagus. Bukan, suara ayahnya. Supaya suara yang masuk pertama kali ke telinga anak adalah suara ayahnya. Jadi kalau kita bicara tentang ayah hebat, itu sudah dimulai sejak dari masa prekonsepsi, ya, bahkan sejak memilih calon ibu bagi calon anak-anaknya. Kemudian itu anaknya dikelola dengan baik setelah lahir sampai dari rumah sakit sampai di rumah. Yang harus lebih sering memandikan anak adalah ayah, ya. Jadi jangan ibu, karena kalau ibu yang mandikan anak nanti kebanyakan bonding ibunya, kurang bonding ayahnya. Kalau ibu kan sudah menyusui, sudah ngurusi ini itu setiap harinya gitu, sudah banyak bonding ibunya. Lah ayah kapan bondingnya?
kesempatan yang bagus bagi ayah adalah membonding ketika memandikan bayi. Mandikan bayi itu ya, itu semua kan, bagian depan, bagian belakang, kepala, kaki, tangan, semuanya itu kan dilus-elus, kulit ketemu kulit gitu ya. Wah, itu akan muncul rasa yang ikatan yang kuat antara anak dengan ayah sejak dari masa kecil. Nah, setelah itu kemudian nanti di masa-masa anak ini sudah tumbuh kembang, ayah ikut dalam proses pertumbuhan kembang dan perkembangan mereka. Saya sangat meyakini sahabat sekalian ya, ajaran-ajaran Islam seperti ini kalau kita terapkan dengan sebaik-baiknya, itu sudah menjadi bekal-bekal parenting yang sangat luar biasa dari ayah maupun ibu kepada anaknya, terutama ayah dalam konteks ini ya, karena ayah terlibat secara aktif dalam proses untuk pengasuhan anak sejak dalam kandungan, bahkan sejak dari masa prekonsepsi. Nah, ini akan membangun ya, nanti ketika anaknya itu sudah remaja, dia menjadi anak yang mudah untuk dekat dengan orang tuanya, mudah diingatkan oleh orang tuanya, mudah diarahkan oleh orang tuanya. Jadi dari titik-titik seperti inilah ya, anak sudah punya endapan-endapan ingatan di alam bawah sadarnya. Dulu ayah terlibat, dulu ayah mengajarkan aku, dulu ayah memandikan aku, dulu ayah menyentuh aku sejak lahir di muka bumi, itu endapan di alam bawah sadarnya. Dia sebagai anak kecil mungkin belum mengerti secara nalar, tetapi endapan di alam bawah sadarnya memberitahu dia betapa sangat banyak kontribusi ayah dalam kehidupannya sejak dia masih dalam kandungan. Nah, di sini yang nanti akan bisa membentuk ayah hebat pada anak kita itu ya. Tapi kalau ayahnya sudah jauh dari dulunya, tidak pernah ngurusi anaknya, termasuk juga bonding spiritual, nggak pernah mendoakan, lah ini ya yang akan menyebabkan ikatannya sangat lemah dengan sang anak. Nah, demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi keluarga yang penuh berkah, mendapatkan rezeki yang lancar dan diberkahi Allah SWT, dan kelak mudah-mudahan kita berkumpul di jannah surganya Allah SWT. Cukup sekian dari saya, waktu kita sudah habis. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Cah. Ilmu yang begitu luar biasa, pemaparan materi dan diskusi yang luar biasa menjadi ilmu baru bagi kami. Semoga kita dapat menciptakan keluarga yang harmonis, penuh dengan kehangatan dan membangun relasi yang baik antar pasangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Pak Cah, sebelum kami akhiri, kami persilahkan jika ada closing statement, kami persilahkan. Oke, sahabatku sekalian, dalam membangun keharmonisan keluarga itu ya, hal yang sangat fundamental untuk menjaga kehangatan keluarga itu selalu kembali kepada hal yang basic, yaitu bagaimana Quran mengarahkan kita semuanya. Ikuti Quran, itu pasti membahagiakan kita. Ikuti Quran, itu pasti akan membuat kehangatan dalam keluarga kita. Demikian Mbak, mudah-mudahan Allah mampukan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Cah. Baik Ayah Bunda, terakhir mengutip satu hadis riwayat Tirmizi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Saya Ufi Nafidatul Mu'afah beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ayah dan Bunda yang telah mengikuti parenting dari awal hingga akhir. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.